bahkan atau mencurahkan kepada kita sekalian nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam semoga juga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Baik, kita akan menyampaikan satu tema, yaitu nikmat sehat dan hikmah di balik penyakit atau ujian. Dimaklumi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluknya, maka sudah dipastikan akan tersampaikan padanya kenikmatan. Pasti kita akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Di dalam Al-Qur'an ada surah yang dinamai dengan surah An-Ni'am. Surah yang berisi tentang nikmat Allah. Yaitu Quran surah An-Nahl. Diceritakan nikmat Allah yang begitu banyak. Kemudian ditutup atau di antara penggalang ayat setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya di surah tersebut, Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya saking banyaknya. Nah, kita tidak akan membahas banyak nikmat, tapi ada satu nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas adalah nikmat sehat. Nikmat sehat. Yang kenikmatan ini nanti akan dirasakan bagi kita bahwa sehat itu adalah nikmat saat Allah mencabutnya. Saat Allah memberikan kita ujian berupa penyakit apapun bentuknya, barulah kita sadar betapa besarnya nikmat yang namanya kesehatan. Makanya hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, beliau bersabda, "Man asbaha minkum mu'afiyan fi jasadi, aminan fi zirbihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunia." Siapa yang berpagi hari dalam keadaan sehat badannya, aman raganya dan keluarganya, dan dia memiliki makanan yang mencukupinya pada hari itu, maka seolah-olah kenikmatan dunia telah berkumpul padanya. Kata Nabi SAW, siapa yang melalui hari diberikan kesehatan, keamanan, dan ada kecukupan berupa makanan, maka seolah-olah dia telah mengumpulkan semua nikmat dunia. Nikmat dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat mengajarkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, atau dari hadis Anas bin Malik yang ketika itu mendapati seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa yang seharusnya tidak dipanjatkan, di mana dia meminta, "Ya Allah, sekiranya Engkau mau hukum saya, hukum memang saya di dunia." Dia minta hukuman. Maka kata Nabi SAW, engkau tidak akan sanggup, tapi sebaiknya engkau berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Berdoalah, minta kebaikan di dunia dan minta kebaikan di akhirat, dan agar dijauhkan dari neraka. Salah satu bentuk kebaikan di dunia adalah berdoa minta al-afiyah, kesehatan. Zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW di setiap pagi
dibaca di setiap hari, di setiap Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, berikan kesehatan kepada badanku, berikan kesehatan kepada telingaku, pendengaranku, dan berikan kesehatan kepada penglihatanku. Itu tiap pagi diajarkan oleh Nabi SAW, menunjukkan apa? Setiap kita butuh sehat, karena kenikmatan sehat itu adalah nikmat yang terbesar. Makanya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, al-hasanatu fid dunya as-sihhatu wal 'afiyah. Yang dimaksud, di antara maksud kebaikan dunia dari doa Rabbana atina fid dunya adalah kesehatan dan keselamatan. Iya. Siapa yang diberikan kesehatan dan keselamatan, maka itulah kenikmatan dunia. Coba kalau kenikmatan sehat ini dicabut, orang kaya bagaimana kehidupannya? Bagaimana jemaah sekalian? Orang kaya, triliunan uangnya di rekening, tapi tidak bisa makan garam. Kenapa? Makan sedikit ada penyakit. Tidak bisa makan sesuatu yang berminyak-minyak, makan sedikit. Padahal dia tidak bisa beli atau bisa? Bisa. Karena sudah dicabut nikmat kesehatan itu. Iya. Makanya sebagian ulama menyebutkan kenikmatan itu berlevel-level. Kenikmatan itu berlevel-level, bertingkat-tingkat. Dan kenikmatan harta adalah kenikmatan yang paling rendah. Kenikmatan harta adalah kenikmatan yang paling rendah. Kenikmatan sehat jauh lebih tinggi dibanding nikmat harta. Kenapa? Karena harta tidak bisa beli kesehatan. Harta sekaya apapun kita, sebanyak apapun uang kita, mau beli sehat tidak bisa dibeli sehat. Iya. Maka berapa banyak orang yang rela berhari-hari untuk membeli kesehatan, pada waktunya Allah sesuatu akan sehat, tidak sembuh. Betapa berharganya yang namanya sehat. Iya. Betapa berharganya yang namanya sehat. Maka kita berdoa kepada Allah, Allah memberikan kepada kita kesehatan. Ya. Dan nikmat kesehatan nanti ada Allah berfirman, "La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan hanya dari semua nikmat yang telah diberikan kepada manusia. Maka saat kita sehat, gimana? Kita mau sehat, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan kita? Yang Nabi SAW pergunakan 5 perkara. Di antaranya adalah pergunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Lihat kaum muslimin yang ada di sekitar rumah sakit Polman ini, yang kita berdoa kepada Allah di Asmaul Husna wa Sifatil Ula, dengan sifatnya mati lagi mahmudi, semoga Allah menyembuhkan mereka, menjadikan penyakit mereka sebagai penggugur dosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat. Ini nanti kita akan sebutkan nanti apa hikmah di balik penyakit. Semua mereka kalau ditanya sekarang mau apa, pasti mereka satu kemauannya, mau sehat. Mau sehat. Habiskan sekunde waktu kerja, mau saya sehat. Habiskan jual tanah, jual rumah, jual mobil untuk saya sehat. Nah, kita waktu sehat, kita apakan sehat kita? Iya. Jangan sampai kita seperti orang yang sakit akhirnya menyesal, kalau saya sehat saya mau sholat deh. Kalau saya sehat saya baca Quran. Kalau saya sehat saya mau puasa. Kalau saya sehat saya maksimalkan ibadah kepada Allah. Nah, kita sekarang masih sehat. Apa yang kita pergunakan dengan masa sehat kita? Maka pergunakanlah masa sehat kita untuk menambah amal kebaikan kita di sisi Allah.
Karena ada masa kita akan sakit. Ada masa pasti kita sakit. Tidak ada manusia yang sehat terus. Itu sudah menjadi ketetapan Allah, sunnatullah. Nah, kalau orang sakit sudah tidak bisa maksimal beribadah seperti di waktu sehat. Maka perbanyak ibadah, perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah menarik yang diceritakan dari Ibnu Samad. Ini cerita diangkat oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau pernah menjumpai Khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah di masa beliau. Dan Khalifah Harun ar-Rasyid termasuk khalifah yang terkenal. Iya. Maka beliau pernah bercerita tentangnya. Ya Amirul Mukminin, seandainya engkau dihalangi untuk meminum suatu minuman, padahal di saat itu engkau kehausan, apa yang engkau akan lakukan? Saat itu kita lagi haus, sangat ingin minum, begitu ingin minum, apa yang engkau akan lakukan? Maka kata dia, saya akan lakukan apa saja supaya saya bisa minum. Ya kan? Sekalipun saya harus mengeluarkan seluruh harta saya. Kita lagi makan ini, alhamdulillah ada makanan dibagikan. Kita sudah makan, Pak, 2 piring kenyang, tapi tidak ada minuman. Kita akan rela ambil ini makanan yang penting saya minum. Ya kan? Rela jual harta dan seluruhnya untuk bisa minum. Iya. Itu satu nikmat. Kemudian setelah itu ditanya lagi. Setelah engkau minum, dapat air minum, ya Harun ar-Rasyid, apa yang engkau lakukan apabila air yang engkau minum tidak bisa keluar? Tidak bisa keluar. Apa yang kita minum ini? Sudah kita minum kan enak. Dan kalau nanti tidak bisa keluar, apa yang engkau lakukan? Kata dia, saya akan jual juga hartaku seluruhnya dan jabatanku untuk bisa mengeluarkan ini. Maksudnya apa? Buang air maksudnya. Ada penyakit tidak bisa buang air kan? Ada penyakit. Dan termasuk penyakit berat. Sampai orang kadang dioperasi karenanya. Sampai orang harus dipasangkan selang untuk cari jalur yang lain tempat keluarnya. Itu nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan. Satu saja dicabut, nikmat tidak bisa buang air. Buang air kecil, tidak usah buang air besar. Buang air kecil saja. Itu nikmat. Nanti dirasakan bagi orang yang tidak bisa buang air kecil. Jangankan yang tidak bisa air kecil, habis operasi, yang sebagian orang kalau dia operasi itu diketeter, dan saya pernah rasakan itu yang namanya diketeter 2 kali. Sampai sekarang itu teringat. Trauma. Sakitnya itu diketeter. Karena harus melalui itu keluar. Ini mesti ada jalan keluar, bagaimana tidak keluar? Saya 2 kali operasi. Operasi kedua saya minta tidak diketeter. Walaupun kata dokter itu melanggar Ustaz. Tapi karena permintaan Ustaz tanggung ya tanggung. Akhirnya kadang habis operasi hampir mau ledakin. Karena tidak keluar. Orang masih dalam pengaruh virus. Tidak aktif, tidak bisa keluar, harus diketeter. Itu luar biasa nikmat. Baru nikmat buang air, bagaimana nikmat urat, nikmat jantung, nikmat mata, nikmat telinga. Sampai orang Pak kalau ditanya, ada di antara kita mau jual satu mata kita dengan uang 1 M? Pak, ada yang berani? Saya mau beli Pak. Siapa yang nanti habis kajian ini mau jual sama saya matanya 1 saja? 1 biji saja, saya beli 1 M. Saya yakin tidak ada Pak. Berarti kita ini kaya, kita punya nikmat yang luar biasa. Tinggal pertanyaannya, sudahkah kita syukuri nikmat tersebut? Karena kesyukuran terhadap nikmat itu 3. Mengakui nikmat itu dari Allah, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Yang kedua, senantiasa berzikir memuji Allah akan nikmat itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, kita pakai nikmat itu untuk mentaati Allah. Nikmat kesehatan pakai untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Itulah orang yang mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan janjikan tambahan nikmat. Dan telah benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari
yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihi katsiran minan nas, nikmatus sihha wal farah. Ada dua nikmat yang dilalaikan oleh sebagian besar manusia. Apa itu? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ini banyak dilalaikan. Iya, banyak dilalaikan. Dan nanti terasa nikmat itu kalau sudah dicabut. Kalau sudah dicabut barulah luar biasa nikmat sehat. Baik, itu beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait ya nikmat kesehatan. Ada pun hikmah di balik penyakit, ya, karena waktu kita terbatas, kami sebutkan beberapa poin. Ya. Kita harus pahami bahwa dunia ini jemaah sekalian adalah tempat ujian. Dunia darul bala. Dunia ini tempat ujian. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin, kata Allah. Dan sungguh benar-benar kami akan uji kalian. Iya. Selama hidup, nyawa di kandung badan kita masih dunia, pasti diuji. Ya. Apapun status sosial kita, pasti diuji. Di antara ujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kekurangan pada badan, pada jiwa, yaitu penyakit. Iya, yaitu penyakit. Dan sehat maupun sakit, kedua-duanya ujian. Sehat maupun sakit, kedua-duanya ujian. Jangan kira bahwa orang yang diuji hanya yang sakit. Kita yang sehat pun diuji. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami jadikan kebaikan dan keburukan itu fitnah, ujian. Orang yang sehat diuji dengan kesehatannya, apakah dia bersyukur? Orang yang sakit diuji dengan sakitnya, apakah dia bersabar? Dan banyak orang lebih lolos ujian ya, dari keburukan dibanding dari kenikmatan. Banyak orang yang lebih lolos ujian dari keburukan dibanding ujian berupa kenikmatan. Iya. Maka kita lihat orang-orang yang istiqomah salat di masjid khususnya 5 waktu, yang mana Pak? Umurnya 40-an ke atas atau 40-an ke bawah? Khususnya salat subuh ini. Semua masjid di Polman, silakan saya tantang kita pergi lihat, kunjungi ke setiap subuh, yang ngisi umur berapa itu? Paling 40-50-an ke atas, jarang 40 ke bawah. Sehat mana dia? Sehat yang 40 ke bawah, harusnya kuat yang 40 ke bawah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia keimanan, dan inilah kenikmatan yang tertinggi dari nikmat tadi. Yang terendah harta, nikmat tertinggi adalah keimanan. Iya. Nah, dia diuji dengan kesehatannya, dengan fisiknya kuat, masih muda, tapi tidak sentuh masjid, tidak ke masjid. Padahal dia lebih kuat, lebih muda. Iya. Jemaah sekalian. Kemudian sakit itu, musibah itu adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak satu pun musibah yang menimpa kecuali atas izin Allah. Ini harus kita pahami jemaah sekalian kaidah ini. Setiap musibah yang menimpa kita itu atas dasar ketetapan Allah. Maka jangan pernah protes. Kenapa? Karena di balik ketetapan Allah, di balik ketetapan Allah ada hikmah. Nanti kita sebutkan hikmahnya. Iya. Di balik ketetapan Allah ada hikmah. Makanya jangan protes. Kita sakit itu karena Allah yang tetapkan kita. Kita tidak bisa menghindar. Makanya orang sakit itu tidak menimpa orang yang kecil saja. Biar orang paling kaya, biar orang paling tinggi jabatannya, kena semua sakit. Dan masing-masing sesuai dengan kadarnya. Subhanallah ya. Ini hikmahnya Allah. Lihat kalau orang kaya, penyakitnya apa? Yang kelasnya juga kaya-kaya. Ya, kalau yang tidak kaya ya, yang kelasnya sesuai dengan ekonominya. Itu luar biasanya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi musibah apa yang menimpa kita, maka itu ketetapan Allah. Tinggal kita ucapkan apa? Innalillahi wa ma asabakum min musibah
ya, apa yang menimpa kalian dari musibah tersebut, maka fabasyiris sabirin, berikan gembira kepada orang-orang yang bersabar, alladzina yaquluna, itu orang-orang yang berkata saat tertimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya tentram jiwa. Jemaah sekalian, kenapa musibah itu datang? Kenapa musibah itu datang? Maka perlu dipahami, musibah adalah ketetapan Allah, dan musibah itu karena adanya dosa dan kesalahan yang mau digugurkan. Adanya dosa kita yang mau dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala haznin hatta al-hamma yahummuhu illa kaffara bihi min sayyi'atihi. Subhanallah. Tidaklah seorang mukmin tertimpa satu musibah, apapun bentuk musibahnya, capek, sakit, apapun rasa sakitnya, sedih, gundah gulana, galau, stres, sampai duri yang menusuknya, kecuali menjadi sebab dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita menjenguk orang sakit, diajarkan oleh Nabi SAW doa, la ba'sa tahurun insyaallah. Coba kita ikuti dulu ini Pak. Ini sunnahnya kalau kita menjenguk orang sakit. Ibu-ibu juga yang di belakang. La ba'sa tahurun insyaallah. Sekali lagi, la ba'sa tahurun insyaallah. Artinya tidak apa-apa, sabar penggugur dosa insyaallah. Iya. Jangan datang jenguk penyakit, itu tetanggaku kemarin sakit begini dia meninggal. Ya, makanya ada juga adabnya, cuma waktu kita terbatas. Adab-adab dalam menjenguk itu ada. Baik. Atau kalau tidak, kalau dosa-dosanya habis digugurkan karena penyakit yang menimpanya, maka setelah itu diangkat derajatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'min min syauqah fama fawqaha illa rafa'allahu biha darajat." Tidaklah musibah menimpa seorang mukmin sampai duri yang menusuknya, kecuali menjadi sebab dia akan diangkat derajatnya. Bahkan kata Nabi SAW, innal abda idza sabaqat lahu min Allah manzilatan lam yablughuha bi'amalin ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbara ala dhalik hatta yublagha al-manzilata allati sabaqat lahu min Allah ta'ala. Subhanallah. Ini luar biasa hikmah. Allah kalau melihat orang kurang ibadahnya, Pak. Kita kalau salat biasa, puasa biasa, sedekah biasa, maka untuk mengangkat derajatnya Allah berikan dia musibah. Musibah dari hartanya, musibah dari badannya, musibah dari keluarganya, musibah dari usahanya. Supaya apa? Supaya derajat yang tidak bisa dia raih karena ibadahnya, dia raih karena musibah yang menimpanya. Makanya di surga kata Nabi SAW, ada orang yang iri dengan orang yang di sebelahnya, mengatakan, kenapa saya tidak tertimpa musibah seperti orang yang tertimpa musibah ini sewaktu di dunia? Karena derajatnya diangkat oleh Allah karena musibah tersebut. Cuman syaratnya apa? Sabar. Wabasyiris sabirin. Iya. Sabar. Jangan keluarkan ucapan-ucapan kecuali yang baik-baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ucapkan kenapa begini, seandainya begitu, jangan. Ucapkan qadarullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma hajurni fi musibati wa akhlifni khairan min. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kalau dapat musibah. Ya Allah, berikanlah balasan pahala dari musibahku dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik dari. Iya. Kemudian dari hikmah adanya musibah, adanya penyakit, itu tanda kasih sayang Allah atas hamba. Kata Nabi SAW, Inna Allah idha ahbabtalah. Allah kalau mencintai itu kaum, Allah berikan dia ujian.
Jadi karena kadang Allah itu mencintai kita, maka Allah berikan penyakit supaya apa? Kita dekat dengan Allah, kembali kepada Allah. Lihat Pak, orang sehat dengan orang sakit lebih mudah mana berzikir mulutnya? Orang yang sehat dengan orang yang sakit lebih mudah mana, lebih ringan mana mulutnya bergerak untuk berzikir, beristighfar. Pasti yang sakit karena dia sudah lihat kayaknya ini kematian ini. Maka dia terus beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sehat, mana? Paling bercanda, paling ketawa-ketawa. Iya. Dan memang itu tujuannya musibah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami timpakan mereka ujian, bukan ujian yang besar. Agar apa? Agar mereka kembali kepada Allah. Maka kata para ulama kita, musibah yang mengantarkan seseorang dekat kembali kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang membuat seseorang jauh daripada Allah. Saya ulangi Pak, musibah, penyakit yang tertimpa seseorang dengannya, namun dengannya dia dekat dengan Allah, itu lebih baik daripada dikasih nikmat, namun nikmat membuat dia jauh dari Allah. Iya, karena itu bentuk cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari hikmah di balik penyakit sesuai dengan tuntunan syariat, ini berita gembira. Ladang pahala untuk dokter, ladang pahala untuk rumah sakit, ladang pahala untuk perawat. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumal qiyamah." Siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin, Allah akan ringankan kesulitannya nanti di dunia dan akhirat. Ya, maka untuk para dokter, untuk para perawat dan pihak rumah sakit berserta dengan jajarannya, abasyir, bergembiralah akan hadis Nabi SAW ini, bahwa setiap kita menolong, mencari ikhtiar untuk kesembuhan saudara kita, maka setiap itu pula kesulitan kita akan diangkat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Iya. Wallahu fi auni abdi ma kana abdi fi auni akhihi. Allah akan memperbuat seseorang sebagaimana seseorang itu memperlakukan seseorang yang lainnya. Bagaimana kita kepada saudara kita? Kita berusaha untuk melakukan hal-hal agar dia sembuh, maka demikian pula nanti kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, Allah akan berikan jalan di dunia dan paling utama nanti di negeri akhirat. Kemudian sarana untuk menjadi sebaik-baik manusia. Karena kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Masya Allah, dokter berapa orang datang? Berapa pasien yang ada di rumah sakit? Apalagi namanya? Andi Depu ya? Berapa pasien yang ada di rumah sakit ini? Maka segitu pahala yang diraih oleh setiap dokter, setiap perawat yang merawat kaum muslimin yang ada di sini. Subhanallah. Iya. Maksud yang penting kita perlu hadirkan niat yang tulus. Niat yang tulus untuk bantu dan menjadi sebaik-baik manusia itu memberi manfaat atas mereka. Demikian pula dengan penyakit, karena ada orang sakit berarti ada yang menjenguk orang sakit. Ada yang sakit, ada yang menjenguk. Menjenguk orang sakit salah satu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Kata Nabi SAW, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah, salah satunya adalah idza marida fa'uduhu, apabila ada di antara kaum muslimin yang sakit, maka jenguklah ia. Jenguklah dia, menunaikan hak. Dan siapa yang menjenguk orang sakit? Kata Nabi SAW, idza ada rajulun ahahu muslim masya fi hadhal jannah hatta yajlis fa idza jalasa dhamarathu rahmah fa in kana ghadwatan salla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi wa in kana masaan salla alaihi 70,000 malakin hatta yusbih. Subhanallah. Tidaklah seorang muslim menjenguk seorang yang muslim, orang yang sakit, kecuali dia berada dari jalan-jalan surga dan dia lagi memetik buahnya hingga dia duduk. Maka saat dia duduk, maka dia didoakan rahmat sampai dia berdiri meninggalkan tempatnya.
Dan kalau dia menjenguk di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakan rahmat ampunan untuknya sampai di sore hari. Kalau dia menjenguk di sore hari, 70.000 malaikat mendoakan rahmat dan ampunan sampai di pagi hari. Dan ini ada karena adanya orang sakit. Ya. Makanya kita nasihatkan diri, harus kita rajin-rajin menjenguk keluarga. Apakah ada keluarga? Kalau ada keluarga kita masuk rumah sakit, jenguk kan? Jenguk juga tetangganya, jenguk juga kaum muslimin yang lain. Iya. Supaya apa? Kita dapat doa 70.000 malaikat. Satu malaikat saja yang doakan kita, subhanallah. Jadi apa doanya? Karena malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Selalu menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Iya. Maka jemaah sekalian, ya. Ini sudah lewat. Ini beberapa hal ya yang bisa kita sampaikan dari nikmat sehat dan hikmah di balik adanya penyakit atau ujian. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berada di atas kebaikan. Kata Nabi SAW, ajabal li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Iya. Walaysa dzaka illa bil mu'min, dan itu tidak ada kecuali pada diri seorang yang mukmin, bagus keimanannya. Iya. Kenapa? In asabathu sarra. Iya. Syakara fakana khairul lah. Kalau dia mendapatkan suatu kebaikan, suatu yang menyenangkannya, maka dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Tadi sudah kita bahas nikmat. Tidak ada di antara kita tidak dapat nikmat. Maka caranya dapat nikmat, syukur. Bahagialah kita. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Kalau dia diberikan musibah, ujian yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, maka baiklah keadaannya. Dunia ini Pak cuma dua ini. Dapat nikmat, dapat ujian. Dapat nikmat, dapat ujian. Maka kuncinya cuma dua juga. Dapat nikmat, syukur. Dapat ujian, sabar. Kitalah menjadi manusia yang paling bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang berberkah dimanapun kita berada, menjadikan apapun yang menjadi ketetapannya kita bisa meraih dengan ketabahan dan kesabaran serta kelapangan hati yang mendalam. Karena kita harus tahu dan pahami, tidak ada dari satu ketetapan Allah kecuali pasti ada hikmah terbesar di dalamnya. Kita tahu maupun tidak. Contohnya ini sudah kita tahu, maka kita bisa bersabar di dalam menjalani setiap hikmah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada setiap siapa saja yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kebaikan yang lebih baik dan menjadi pemberat amalan kita saat kita berjumpa di sisi Allah yaumala, ya, di hari yang tidak bermanfaat, malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tanya jawab? Oh ya. Boleh Pak. Kalau ada mau bertanya silahkan. Sambil dikonsumsi makanannya kalau sudah mau mengkonsumsi makanan. Kalau ada mau ditanyakan, silakan Dok. Terima kasih sudah alhamdulillah. Pertanyaan saya apabila kita menunggu sakit kemudian pada saat kita sholat, begini pada saat sholat, ada hadis khusus satu dan dua doa. Ada yang akan mengucapkan ini supaya dia ada sepanjang tapi ada yang saya membaca yang membaca lagi. Iya.